Baik ya, implementasi private cloud. Maksudnya implementasi model deployment private cloud ya, dengan menggunakan Ubuntu Server versi 20.04 yang baru dirilis bulan April kemarin. Dan Nextcloud untuk mendukung LFH. LFH itu adalah Learning from Home. Ya. Untuk diketahui, apakah ini bagian dari penelitian? Ya. Kenapa disebut seolah-olah ini penelitian? Karena biasanya dalam penelitian itu ada 3 elemen ya, yang tersirat ya, tersusun dalam judul penelitian. Yang pertama adalah metode ya. Metode atau metode yang digunakan biasanya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dari penelitian itu. Yang kedua adalah objektif, tujuan ya, yaitu fungsi utama dari metode ya, yang lebih spesifik ya. Apa metode itu digunakan untuk menyelesaikan masalah apa gitu ya, atau untuk menghasilkan tujuan apa gitu. Dan yang ketiga adalah signifikan atau dampak dari tujuan penelitian itu. Di sini judul ini ada metode ya, metode yang bisa kita ketahui. Metode di sini adalah model deployment private cloud ya. Kemudian objektifnya adalah Ubuntu dan Nextcloud. Ya. Jadi objeknya adalah Ubuntu dan Nextcloud yang menggunakan Ubuntu untuk mendukung LFH. Mendukung LFH ini adalah impact-nya. Apakah dengan menggunakan model ini ya, itu dapat menghasilkan impact ya. Apakah dengan menggunakan model ini, menggunakan Ubuntu dan Nextcloud itu bisa menghasilkan dampak positif, yaitu mampu mendukung LFH. Itulah kenapa kita menggunakan ini, agar bisa digunakan untuk menyusun tugas akhir ya, bagi mahasiswa yang hendak menyusun tugas akhir ya. Biasanya di tugas akhir atau skripsi ya, itu di judul hanya membahas mengenai masalah apa yang hendak diselesaikan dengan metode, dengan sebuah metode, biasanya begitu. Masalah apa yang hendak diselesaikan dengan sebuah metode, atau tujuannya menggunakan metode itu untuk apa. Hanya 2 objek saja, tapi bisa juga demikian ya. Jadi biasanya yang lebih lengkap adalah dengan menggunakan dampak di belakangnya, impact ya. Baik ya, perlu diketahui bahwa ini bukan penelitian ya, bukan penelitian, karena ini hanya contoh ya. Contoh untuk proyek akhir, contoh untuk tutorial proyek akhir di kelas ya, di perkuliahan. Tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa mewujudkan hasil karyanya, mewujudkan idenya. Terutama ide itu harus memiliki dampak. Bagaimana dengan membuat karya itu ya, memberikan dampak
seberapapun besar kecilnya dampak itu, setidaknya bisa dilihat. Seperti contoh kali ini ya. Yang pertama, dalam suatu tulisan biasanya kita akan ditanya apa masalahnya. Jadi kalau kita mau menyusun skripsi ya, menyusun tugas akhir, yang pertama kita ditanya itu adalah apa masalahnya. Ya, apa masalahnya? Karena itu kita tentukan di sini masalahnya adalah kegiatan LFH yang tinggi menyebabkan perangkat dan media yang digunakan menjadi cepat penuh. Ini kita jadikan contoh masalahnya ada di sini, yaitu kegiatan LFH atau learning from home yang tinggi akhir-akhir ini menyebabkan banyak perangkat yang digunakan ya, maupun media yang ada itu menjadi cepat penuh. Baik, latar belakangnya adalah akhir tahun 2019 ini beredar kabar virus misterius ya, serupa dengan SARS. SARS ini juga virus yang dulu ya, 2003 muncul juga. Dan kali ini lebih hebat karena kemunculannya juga mendadak ya, muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kemudian Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, mengumumkan bahwa ada varian baru virus corona dari Wuhan dengan sangat cepat telah menjangkiti banyak orang. WHO kemudian menyatakan tanggal 30 Januari bahwa dunia dilanda pandemi virus corona varian baru dan memberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam waktu singkat, COVID-19 menyebar di Asia, ya, Eropa, Rusia, Australia, Arab, Amerika, dan Afrika, dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Didampingi Menkes Terawan Agus Putranto, ya, Presiden Joko Widodo mengumumkan ya, tanggal 2 Maret, sebulan setelah pengumuman ini, ya, kasus positif pertama di Indonesia muncul ya. Diidentifikasi kasus pertama di tanggal itu di Indonesia muncul, dan Presiden meminta masyarakat agar bekerja dari rumah, ya, work from home, belajar dari rumah, ya, learning from home, dan beribadah di rumah sebagai upaya mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Akibatnya, hampir seluruh daerah di Indonesia sementara menutup kegiatan belajar mengajarnya atau KBM, baik itu di sekolah atau di pondok pesantren hingga perguruan tinggi. KBM kemudian beralih di rumah, learning home, ya, belajar di rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ menggunakan internet. PJJ ini butuh perangkat dan alat atau media, ya, tempat digunakan intensitas tinggi ya. Hari-hari kita menggunakan kegiatan PJJ online dan dalam waktu yang lama. Nah, memang digunakan hari-hari dan kapan berakhirnya kita tidak tahu ya. Dampaknya adalah perangkat dan media itu cepat penuh dengan berkas, penuh dengan media pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan close storage ya. Mengidentifikasi kita diperlukan close storage untuk menampung
berkas yang memadai sesuai ketersediaan. Ini ya. Itulah mengapa beberapa waktu terakhir ini muncul tawaran-tawaran yang iklan di mana banyak menyediakan atau menawarkan cloud storage dengan kapasitas tak terbatas, tapi ya, tidak gratis. Nah, untuk itu kita berupaya untuk membuat sendiri ya salah satu model deployment atau model penyebaran cloud storage yang dianggap cocok adalah private cloud. Karena dengan private cloud kita bisa menggunakannya di rumah. Kita nggak perlu jauh-jauh misalnya menyewa atau karena keterbatasan biaya misalnya gitu ya. Jadi di sini saya memilih teknologi yang dianggap cocok yaitu Ubuntu Server 20.04 dan Nextcloud dengan perangkat keras yang ada saat ini yang saya gunakan saat ini. Jadi tidak perlu lagi, maksudnya belum perlu untuk membeli ya, belum perlu untuk membeli karena mencoba dulu sampai di mana kemampuan dari sistem yang atau perangkat yang ada ini digunakan untuk simulasi atau untuk prototyping atau untuk percobaan sistem cloud yang akan kita bangun ini. Tujuannya kali ini tidak muluk-muluk ya, hanya dua aja untuk membatasi tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah kegiatan ini tujuannya untuk menyediakan cloud storage di rumah untuk membantu pegiat FLH. Siapa itu? Mereka adalah guru, dosen, pelajar, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga dan lain-lain yang membutuhkan. Misalnya digunakan untuk work from home juga, bisa juga demikian. Mereka adalah para pegiat FLH, mengelola berbagai berkas dan media pembelajaran. Jadi kesulitannya adalah kalau perangkat yang dimiliki itu penuh. Perangkat yang dimiliki ini tidak berfungsi karena terlalu banyak file berkas yang tersimpan di sana. Mau dihapus juga bingung ya, sayang ya. Mau disimpan nggak ada tempatnya. Nah, maka mereka dilema biasanya. Tujuan kedua adalah menyediakan cara, langkah-langkah atau tutorial. Jadi intinya membuat kegiatan ini ya, implementasi private cloud ini ya, untuk membuat tutorial saja ini ya, tutorial bagaimana membangun cloud storage untuk mendukung pelaksanaan LFA ya. Jadi ini bukan riset, ini bukan penelitian, ini hanya sekedar tutorial bagaimana membangun cloud sendiri ya di rumah. Manfaatnya adalah LFA semakin lancar dengan memanfaatkan cloud storage. Ya, LFA itu diharapkan lancar aja, nggak ada gangguan dengan memanfaatkan cloud storage yang dikembangkan sendiri di rumah, menggunakan sarana yang sudah ada untuk menyimpan berkas dan media pembelajaran. Ingat ya, sarana yang sudah ada untuk menyimpan berkas dan media pembelajaran. Yang kedua adalah masyarakat umum mudah memanfaatkan tutorial ini. Akan dijelaskan step by step ya, latar belakangnya, hingga nanti kesimpulannya pengujian. Langkah-langkah ini membangun storage di rumah masing-masing sehingga membantu memudahkan kegiatan dan pekerjaannya. Landasan teori, apa sih
yang mendasari ini semua, apakah ada teorinya? Loh, ada. Jadi landasan atau dasar teori yang mendasari penyusunan laporan ini atau laporan kegiatan ini. Pertama adalah definisi cloud computing atau komputasi awal. Itu mengacu pada aplikasi dan layanan yang berjalan pada jaringan terdistribusi, itu deployment tadi. Itu semua menggunakan sumber daya virtualisasi, jadi aplikasi dan layanan ini ya, kemudian didistribusikan, itu bersumber dari virtual, mesin virtual. Kemudian diakses oleh protokol internet umum ya, dengan standar jaringan. Nah, standar jaringannya nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Nah, standar jaringan seperti yang ada saat ini. Ya. Menurut NIST ya, menurut NIST atau National Institute Standard and Technology ya, atau Institut Nasional Standar dan Teknologi, cloud, aplikasi cloud ya. Aplikasi cloud itu sendiri ada beberapa model penyebarannya. Ada 4 model penyebarannya, distribusinya ya. Yang pertama adalah model community. Model community ini biasanya digunakan khusus untuk grup atau kelompok-kelompok tertentu ya. Biasanya tidak dibagikan. Kedua adalah hybrid. Hybrid ini adalah gabungan privat dan publik. Hybrid ya campuran ya, gabungan privat dan publik. Kalau privat ini jelas ya, sesuai dengan namanya privat. Berarti khusus privat. Terbatas. Kemudian publik berarti umum, banyak digunakan oleh umum ya. Jadi gabungan duanya ini kita sebut sebagai hybrid. Jadi hybrid itu menghandle ya, baik privat maupun publik. Apa saja layanan yang diberikan oleh model deployment ini? Ini di bawahnya ini, yaitu infrastruktur ya, layanan IaaS atau infrastruktur as a service ya, layanan platform dan layanan software. Mereka yang menyediakan layanan-layanan ini. Bagaimana layanan-layanan ini bekerja? Di bawah ini atribut yang harus dipenuhi oleh seluruh layanan ini, yaitu resource pooling, di mana seluruh layanan ini bisa digunakan bersama-sama. Seluruh layanan ini bisa digunakan bersama-sama dalam satu waktu dan tidak ada hambatan biasanya gitu ya. Lancar, terus lancar. Baik software maupun platform ataupun infrastruktur, mereka ini semua harus diakses secara bersama-sama dan harus lancar. Layanan yang baik berikutnya adalah broad network access, ya, di mana semuanya ini juga harus didistribusikan secara tersebar ya. Artinya bisa dimanfaatkan baik disebar oleh secara publik ya, disebar secara publik, privat, hybrid, dan community. Kemudian layanan ini juga bisa harus diukur ya, harus diukur, dan kemudian on demand self service artinya ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rapid anestesi fleksibel mereka ini ya, layanan ini. Jadi untuk mengetahui cloud tersebut baik ya, caranya adalah dengan diukur resource pooling ya, broad network access, measure service, dan sebagainya ini ya. Inilah parameter-parameter yang bisa kita ketahui apakah cloud itu memenuhi ini semua atau tidak ya. Kalau memenuhi ini semua kemudian diukur penilaiannya ya, angka-angkanya dan sebagainya. Ini dibahas di lebih lanjut. Kalau yang ini bisa digunakan untuk riset ya, kita bisa menilai beberapa cloud yang
bisa kita nilai berdasarkan service atribut ini atau atribut-atribut layanan yang baik. Menurut NIST ya, private cloud itu sendiri adalah private cloud infrastructure is operated for the exclusive use ya. Jadi penggunaannya secara eksklusif ya oleh organisasi ya. Oleh organisasi digunakan secara khusus ya, tidak digunakan oleh yang lain di luar itu ya. Jadi kalau kita lihat di kampus misalnya dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan private cloud misalnya, maka ya khusus untuk kampus itu sendiri yang menggunakan. Itu yang mengelola baik oleh kampus itu sendiri atau pihak ketiga. Itu juga bisa masuk di situ atau outsourcing gitu ya. Jadi organisasi paling kecil dalam hal ini adalah di rumah. Nah, jadi seperti saat ini ya, seperti pemanfaatan saat ini, maka cloud atau private cloud yang kita bangun nanti itu khusus untuk rumahan dengan pengguna yang tidak banyak, dengan perangkat yang seadanya atau apa yang sudah dimiliki. Kita nggak perlu membeli atau menginvestasikan perangkat-perangkat besar yang tentu saja nggak cocok dengan rumah tangga ya, dari sisi biaya. Model deployment itu sendiri ada 3 tadi ya, yaitu ada 4 ya, yaitu community ya, kemudian hybrid dan public dan privat. Nah, kurang lebih gambarannya adalah seperti demikian ya. Jadi seolah-olah itu mesinnya ada di awan gitu ya, mesinnya ada di awan. Kita ambil resource-nya ya, kita manfaatkan di sini tanpa kita harus menggunakan atau menginstalasi sesuatu ya, aplikasi. Kita semuanya menggunakan di sini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian SaaS, nah ini yang nanti kita akan gunakan ya, software as a service ya. Jadi kita tidak menggunakan platform ataupun infrastruktur ya. Kita pilih di sini software as a service karena yang kita tuju di sini adalah cloud storage ya. Bagaimana aplikasi cloud itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan berkas-berkas dan media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi ini lebih cocok kita pilih ya, software as a service ya. SaaS is a complete operating environment with application management and the user interface. Jadi dengan menggunakan SaaS ini ya, sudah banyak di dalamnya itu aplikasi-aplikasi. Jadi sudah dia membuat lingkungan sendiri gitu. Maka pilihan saya adalah menggunakan Nextcloud. Karena di dalam Nextcloud itu cocok, dia memiliki lingkungan sendiri, ya, ya, termasuk manajemen sendiri, dan masing-masing juga bisa menghandle banyak user ya, tiap user memiliki interface sendiri-sendiri. Ini ya bagusnya cocok menggunakan Nextcloud. Dan ini semua digunakan biasanya menggunakan browser. Nah, ini kita nggak perlu lagi install macam-macam, cukup dari Nextcloud tadi ya, itu kita bisa menggunakan ini ya. Adapun ini adalah cara kerja ya daripada Nextcloud itu sendiri ya, kurang lebih. Kita pilih di sini adalah SaaS ya. Maka SaaS ini ya cakupannya lebih luas dibanding dengan IaaS dan PaaS. Ya. Dan yang kita manfaatkan di sini adalah presentation mobility dan presentation platform. Nah, yang kita gunakan data ya, ini yang nanti kita
miliki ya, yang akan kita simpan, dikelola dalam cloud nantinya. Cloud storage menurut Barry Soshinki sementara itu biasanya ya cloud storage menurut Barry Soshinki ya itu biasanya diakses menggunakan web service API ya. Namun dengan menggunakan Nextcloud ini ya kita nggak dihadapkan dengan antarmuka yang aneh-aneh ya. Semua yang ada itu ya bisa kita manfaatkan walaupun kita tidak mengenal program ya, mengenal perintah-perintah ya Linux ya, perintah-perintah Unix yang mungkin sebagian kita akan malas ya menggunakannya. Tapi dengan cara yang berbeda ya bisa kita manfaatkan ya. Dimanfaatkan biasanya untuk backup ya, untuk sinkronisasi, untuk arsip, untuk stacking ya, caching ya, dan sebagainya. Ini kelebihan dari SAS ya. Dan cloud storage adalah bagian dari SAS itu sendiri ya, atau fungsi yang dimiliki oleh SAS. Baik, itu tadi tentang teori ya terkait dengan judul yang barangkali ada yang belum ngerti ini semua. Tentu saja tidak dibahas semuanya ya. Langsung menuju ke implementasi ya, yaitu menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita menyusun ya cloud storage ya. Bagaimana kita menyusun atau membangun cloud storage untuk rumahan. Tentu saja kita punya tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kita melakukan spesifikasi. Ya, spesifikasi ini menyediakan spesifikasi persyaratan perangkat, perangkat keras, ya, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang sudah ada. Jadi di sini saya identifikasi perangkat saya, ya, apakah memenuhi kelayakan untuk diinstalasi atau untuk dipasangkan mesin virtual ya. Juga jaringan yang ada di rumah seperti apa, apakah layak ya, misalnya gitu ya, cukup digunakan untuk pengguna rumahan yang isinya sekitar 5 orang atau 4 orang, 5 orang ya, yang masing-masing memiliki perangkat sendiri dan bisa jadi satu orang memiliki beberapa perangkat. Setelah kita spesifikasi, kita lakukan analisis apa yang kita miliki ini ya. Kita analisis sesuai dengan teknologi cloud computing yang cocok dengan kebutuhan spesifikasi tadi. Ya, misalnya saya memiliki laptop, maka apakah perangkat laptop saya ini bisa menjalankan mesin virtual tidak? Gitu ya. Kita coba, kita tes, gitu ya. Ya, dengan cara melakukan percobaan, pengujian, dicoba dulu. Karena memang kalau berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diberikan, misalnya oleh Microsoft, gitu ya, bahwa Windows 10 misalnya harus berjalan pada spesifikasi perangkat keras sekian-sekian, misalnya gitu ya. Namun dengan ini semua kita harus coba ya. Kadang di teknologi seperti ini ya masih banyak penasaran misalnya gitu ya. Gimana sih rasanya gitu ya. Kita coba-coba. Oh ternyata gagal. Oh ternyata bisa gitu ya. Yang terakhir adalah melakukan dokumentasi. Nah, tentu saja ini dokumentasi terkait dengan apa yang kita lakukan ini ya. Nggak sampai ada evaluasi segala ya. Kita cukup dari apa yang kita lakukan di sini sampai pengujian, lalu kita dokumentasikan. Kita ambil, kita pelajari hal-hal yang baru, kita temukan di sana. Baik, spesifikasi kebutuhan sekarang.
Langkah pertama, spesifikasi kebutuhan adalah mengumpulkan persyaratan hardware dan software serta jaringan internet. Jaringan internet ini apakah bisa kita gunakan? Saat ini ya, yang saya miliki saat ini adalah modem Telkom IndiHome. Dia memiliki kapasitas bandwidth ya 10 megabyte ya, hanya saja unlimited atau tak terbatas kuotanya ya, kuotanya tak terbatas. Nah, ini standar ya, standar. Yang kedua adalah sebuah notebook Asus ya, notebook yang saya gunakan untuk presentasi ini ya. Ini juga sekaligus dijadikan percobaan menjadi server. Di dalam Asus ini terpasang Windows 10 Education ya. Ini untuk pendidikan ya, versi Windows 10 pendidikan ya. Dan VirtualBox yang menjalankan Ubuntu server 20.04 saja ya. Saya tidak membebani VirtualBox nanti dengan Windows desktop, Ubuntu desktop misalnya gitu ya. Berat sekali di situ nanti. Saya cukup menjalankan ini aja. Ya. Yang ketiga adalah Samsung Galaxy Tab 6 ya, untuk klien. Ini nanti biasa digunakan untuk koleksi buku-buku digital. Biasanya buku-bukunya lumayan besar ya. Ternyata kalau banyak ya jadi ukurannya bergiga-giga gitu ya. Kemudian majalah, media massa, ini semua juga digunakan di situ ya. Sehingga nggak heran kalau sering penuh di situ ya. Juga untuk mengoreksi laporan tugas akhir mahasiswa ini untuk learning home ya. Gitu ya. Kemudian proposal skripsi dan lain-lain semuanya itu biasa juga menggunakan ini. Cukup ringkas ya, karena selalu dibawa misalnya ya. Nah, kita sekali-sekali kadang buka. Yang keempat adalah Lenovo A6000 untuk klien. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi rutin, menggunakan WhatsApp. Biasanya di dalam WhatsApp ada banyak berkas-berkas ya, berkas multimedia, video dan sebagainya. Ya. Nanti contohnya akan dibahas itu berkas video yang diupload. Dan 3 buah smartphone lain yang digunakan PJJ maupun untuk komunikasi. Jadi ada misalnya punyanya anak istri, ya, itu ada punya smartphone juga digunakan untuk PJJ atau belajar jarak jauh. Nah ini sistem perangkat keras yang saya miliki ya. Nah, kondisinya kecil banget ya, prosesornya adalah Intel ya, Celeron segini 1,5 GB ya. Kemudian terinstall memori 2 GB ya, 2 GB ini kecil banget ini. Dan itu pun yang digunakan 1,9 GB. Kelebihannya adalah notebook ini 64 bit saja ya. Memangnya ada berapa? Ya, 64 bit ya, ini yang memang dibutuhkan oleh banyak perangkat lunak sekarang ini ya. Sedangkan yang 32 itu pelan-pelan dipinggirkan ya. Pelan-pelan ditinggalkan. Ya, mungkin itu yang bisa kita tunjukkan di sini ya, perangkat keras ya, perangkat keras yang dimiliki, juga perangkat lunak atau sistem operasi kita Windows 10 Education. Baik, setelah kita tahap spesifikasi tadi, kita analisis spesifik kebutuhannya ya. Kita analisis kebutuhannya. Jadi apa yang tersedia tadi kita bandingkan dengan spesifikasi kebutuhan standarnya. Spesifikasi kebutuhan standarnya. Kebutuhan untuk private cloud ya secara standar ya. Sistem operasi Windows 10 dipilih mengingat banyak digunakan masyarakat umum. Oh, sorry ya. Ini yang ada saat ini ya. Jadi banyak sekali masyarakat ya
menggunakan Microsoft Windows ya 10 saat ini ya. Walaupun masih ada dijumpai yang menggunakan Windows 7 gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Jadi yang jelas ini kenapa kita menggunakan Windows 10 karena ya di komputer ini adanya itu ya. Kalau mau dipadukan dengan Ubuntu misalnya ya gak kuat komputernya gitu ya. Windows 10 ini akan menjadi host dan akan menjalankan VirtualBox 6 ya. Ini VirtualBox yang terbaru saat ini ya, saat riset tutorial ini disusun ya. Dengan quest server Ubuntu 20.04 ya. Jadi quest servernya kita questnya kita isi server Ubuntu ya, Ubuntu server versi 20.04. Untuk itu, identifikasi kebutuhan minimal spesifikasi perangkat keras yang akan menjalankan VirtualBox versi ini dan Ubuntu 20.04 kita identifikasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan jaringan lokal juga. Nih kita identifikasi, cocok enggak kira-kira? Baik, misalnya kalau kita menggunakan VirtualBox gitu ya, versi terbaru ini saat ini ya, maka syarat-syaratnya adalah spesifikasi minimal sistem operasi ya menurut manual book dari VirtualBox ya. Disebutkan di situ Windows 10 yang diupdate bulan November 2019 gitu ya. Nomornya sekian. Sedangkan komputer saya Windows 10 Education tadi update-nya kita tidak tahu ya. Nah, kita tidak ketahui. Dengan demikian, saya nilai cukup lah, kira-kira bisa lah setara lah kurang lebih ya. Saya anggap setara, saya nilai cukup ya. Berarti ini cukup, nggak masalah. Walaupun berbeda versi misalnya. Yang satu standar, yang satu education. Kemudian prosesor Intel generasi ke-8. Antara lain Intel i3, i5, i7 dan seterusnya ini berat nih ya, kelas berat nih. Jika dibanding dengan prosesor Intel yang saya miliki ini, masih tipenya Celeron dan 1,5 GHz. Tentu saja ini kurang ya, tentu saja kurang. Oleh karena itu, jika dibandingkan ini semua, ini minimal untuk Windows 10 ya, Windows 10 spesifikasi perangkat kerasnya prosesor adalah sekian. Kemudian memori RAM itu minimal untuk VirtualBox ya, graphical user interface ini ya. Di Windows 10 ya minimal 16 GB. Ini saran dari Microsoft ya, dari berbagai sumber saya temukan ternyata disarankan adalah 16 GB. Nah, jika dibanding dengan apa yang saya miliki jauh sekali ya. RAM-nya cuma 2 ya. Yang sama hanya 64 bitnya. Sehingga ini diragukan ya, sangat kurang. Tambahnya di sini sangat kurang sekali. Harddisk minimum yang diminta untuk disediakan untuk ini semua ya adalah 128 GB. Sedangkan harddisk saya saat ini ya sebenarnya kurang dari 40 GB ya. Kurang. Tapi disediakan di sini cukuplah gitu ya. Cukup ya. Kemudian pada pengujian Ubuntu server itu sendiri ya, spesifikasi minimum perangkat fisik ya. Kalau Ubuntu server sendiri itu diinstalasi ya minimal dia jalan di perangkat fisik ya yang memiliki prosesor 1 GHz 1 GB. Sedangkan di perangkat virtual ya settingnya default ya di sini
Sehingga kayaknya nggak mungkin menggunakan 1 GB penuh ini ya. Wong adanya tadi kan 1,5 ya, apalagi dibagi-bagi ya. Itu saja saya tulis default ya, defaultnya segitulah gitu ya. Sehingga dinilai itu sangat kurang ini. Nah, prosesornya minimal adalah 1 GB untuk Ubuntu server ya. Nah, kelebihannya adalah Ubuntu server ini ringan ya. Jadi hanya butuh 512 mega ya, RAM-nya. Sedangkan di sini saya alokasikan 960 loh. Ya, di awal 2 GB 960 dibagi. Berarti cukup ya. Tapi ini bisa kita turunkan menjadi 700-an ya, 700 megabyte. Ya. Jadi setelah melakukan pengujian saya turunkan ini masih bisa ya 700. Sehingga untuk menjalankan sistem operasi itu memang sedikit patah-patah, tapi ya ini lebih lancar jika dikurangi, gitu ya. Kemudian untuk Ubuntu server ya minimal standarnya 2,5 GB hard drive. Tapi di sini saya virtualkan 10 GB ya. Berarti masih banyak kan yang saya alokasikan ini ya. Jadi ini standar minimal ya. Minimal Ubuntu server itu berjalan. Jadi nilainya di sini adalah cukup ya, bahwa Ubuntu server yakin insya Allah bisa berjalan di sini. Kemudian implementasi masuk ke instalasi ya. Langkah pertama adalah memilih VirtualBox dan Ubuntu yang tepat. VirtualBox-nya tadi sudah dipilih ya, tentukan versi 61 ya. Unduhnya ada di sini, kita nggak bisa unduh di sembarang tempat ya. Jadi khusus di sini unduhnya saya temukan ada di sini ya. Kalaupun Anda ada yang memilih sendiri ya silakan. Yang kedua adalah multipass ya. Kita ke pasang multipass yang biasanya digunakan untuk mendukung mesin virtual kita ya. Jadi supaya dia bisa jalan dengan bagus ya kalau nggak salah gitu ya. Ini dibuat oleh Canonical untuk Ubuntu ya. Nah, Canonical ini yang biasa menerbitkan Ubuntu. Nah, linknya ada di sini ya, outnya bisa dilihat ya, installing on Windows, bagaimana menginstal multipass produk dari Canonical. Yang ketiga adalah memilih Ubuntu Server 2004 terbaru saat ini, saat saya tulis. Jadi saya pilih yang versi yang ini ya, jadi yang daily life. Kenapa daily life? Karena di situ dikembangkan terus ya. Kalau ada stabil gitu ya, ini nggak ada satunya, misalnya titik satu, kembali lagi ke sini ya. Jadi kita pilih berkas berkas ISO ini ya. Kita langsung pilih ini, nah menuju ke sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh tadi mesinnya punya saya Intel, tapi kenapa aku ambil AMD? Nah, ini karena kebetulan kita instalasinya di mesin virtual ya, mesin virtual. Oleh karena itu, di mesin virtual sudah ada konfigurasi-konfigurasi khusus ya, menyesuaikan itu semua. Ya. Walaupun di sini mesinnya mungkin berbeda AMD, tapi ternyata di dalamnya juga ada Intel ya, Intelnya itu juga mengawasi di sini ya, Intel. Mesin Intelnya itu juga ada di sini ya. Jadi campur. Jadi tidak dilihat di situ X86 kayak dulu lagi ya. Jadi condongnya ke sini, maka kita ambil ini ya. Tuh. Nah, unduhnya ada di sini ya. Unduhnya ada di sini di Oracle VM VirtualBox. Nih, di sini ada Windows. Nah, saya ambil yang ini ya. Ini kalau Mac OS ya. Ya, jangan lupa 64 bitnya diperhatikan. Kemudian multipass juga kita ambil dari sini ya. Multipass terutama yang VirtualBox ya. Kita nggak pakai yang hyper.
Yang penting lagi adalah Ubuntu server itu sendiri diambil kode namanya adalah vokal hosa. Ini harian, versi harian yang selalu dikembangkan, fokus di sini, ya, disimpan di sini. Anda bisa mengambilnya ya, versi AMD tadi ya. Langkah kedua adalah menginstal. Setelah kita unduh semuanya, kita menginstal semuanya itu ya. Pertama VirtualBox tentu saja diinstal. Saya tidak uraikan bagaimana menginstal VirtualBox karena cukup mudah ya. Double klik kemudian next sampai selesai. Yang kedua adalah instalasi Ubuntu Server 20. Nah ini yang perlu kita sesuaikan ya sebelum kita install di sana ya. Kita pasang, kita tentukan dulu base memori yang ada di VirtualBox. 960 ya maksimal. Kalau kita naikkan lagi jadi 1024 itu nggak bisa, oleh sistemnya menolak. Karena yang dipakai pada intinya cuma 1,89. Jadi itu ya kekurangannya. Jadi kita undurkan di sini, seandainya kita undurkan jadi 700-an misalnya, bisa gitu ya. Hard drive 10 GB, nah, sorry ya, bisa karena memang syaratnya di sebelumnya kan cuma 512. Jadi kalau 700 kita set itu bisa aja. Dan ini sudah saya buktikan tadi ya. Sebelum saya presentasi, menyusun presentasi ini saya coba lagi dan saya turunkan 724 bisa ya, malah lebih ringan ya. Kemudian hard drive 10 GB, nah, drive-nya ini dinamik ya. Network adapter ini kita sesuaikan adapternya apakah menggunakan WiFi atau nirkabel ya. Kabel atau nirkabel. Nirkabel itu WiFi ya. Kabel itu jaringan ya, RJ45. Kemudian catatan ini sesuai dengan spesifikasi komputer fisik sendiri ya, komputer saya ya. Anda dapat menyesuaikan dengan komputer dan jaringan komputer Anda sendiri ya. Ya, ini setting di Ubuntu ya, di VirtualBox ya, 90 MB. Ini kita bisa undurkan lagi ya, saran saya. Kalau memang spesifikasinya kecil ya, ini cuma 2 giga aja, 2 giga. Anda maksimal itu 50% dari ini ya, maksimal. Lebih kecil lebih bagus ya, supaya tidak membebani sistem. Kemudian model jaringannya ya, kita menggunakan adapter ini bridge adapter ya. Pilih yang ini, kemudian di bagian namanya ini ya, nama dari adapternya ini kita sesuaikan dengan jaringan yang ada di tempat kita. Misalnya kita menggunakan jaringan wireless, maka kita sesuaikan dengan menggunakan wireless ini ya, wireless. Misalnya kita gunakan jaringan kabel, misalnya, maka kita sesuaikan di sini Ethernet gitu ya. Oleh karena itu, ini cloud kita ini kalau diinstalasi di dalam laptop misalnya, maka dia bisa mobile. Tergantung di jaringan kita nantinya. Begitu kita mobile di bandara misalnya, maka kita bisa juga menghubungkan dengan jaringan yang ada di bandara. Misalnya pakai WiFi juga kita sesuaikan. Kita ke kampus misalnya, maka yang ada di kampus ada dua. Biasanya ada menggunakan jaringan menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Ini ya. Kemudian langkah ketiga, kalau kita konfigurasi tadi, langkah ketiga adalah menginstal Ubuntu-nya ya. Menginstal Ubuntu pada host Windows 10 mengingat keterbatasan spesifikasi hardware ya. Itu matikan seluruh aplikasi yang tidak digunakan. Tekan aja Ctrl Alt Del gitu ya. Pilih mana aplikasi yang tidak digunakan. Lebih ramping, lebih bagus ya. Jangan lupa matikan Google Chrome.
Nah, Google Chrome ini kita matikan, seluruh aplikasi yang tidak perlu dimatikan. Pastikan hanya VirtualBox saja yang berjalan pada Windows 10 ya. Dan setelah semua mati di situ ya, hanya VirtualBox saja, maka langkah berikutnya adalah menginstalasi server 20 ya. Ubuntu server 20 ini ya, pada VirtualBox. Pastikan komputer ya terhubung jaringan internet ya, supaya tidak menjadi penghambat. Yang kedua adalah menginstal Ubuntu seperti biasa. Seperti tahapan-tahapan pada Ubuntu ya. Anda bisa lihat tahapan-tahapan caranya menginstalasi itu ya di YouTube ya. Ini hanya saja ketika memasuki fitur server Snap ya pada Snap Packet Manager ya, pilih centang checkbox pada pilihan Nextcloud ya. Abaikan paket yang lain, jangan dicentang untuk menghindari beban memori. Ya, begitu banyak tawaran, banyak fitur, biasanya kita akan kepingin ya kepingin. Ya, kita kembali fokus ya, fokus pada tujuan yaitu instalasi Ubuntu server. Itu saja. Untuk instalasi yang lain-lain abaikan dulu. Tidak lagi perlu memasang LAM atau Linux, Apache, MySQL, PHP. Jadi itu ya, LAM. Biasanya kita kalau bikin server, biasanya kita sediakan LAN. Ya. Atau menyediakannya belakangan menggunakan Taxel manager. Seperti ya paket manager gitu ya, tapi dengan menggunakan Taxel. Ini paling gampang dulu ya, versi-versi sebelumnya. Nah, sekarang ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu install PHP. Jadi kita khususkan server cloud kita ya itu untuk cloud ya. Jadi tidak perlu lagi tambahkan hostingan tuh. Hosting biasanya kan membutuhkan PHP, membutuhkan MySQL, Apache, itu jadi satu. Nah, itu kita nggak perlu lagi ini ya. Jadi abaikan, kita fokus di atas ini ya. Kemudian lanjutkan instalasi sampai selesai berdasarkan petunjuk instalasi. Mudah sekali ini langkah-langkahnya. Jadi nggak perlu ada banyak tutorial ya. Baik, berikut adalah tutorial simulasi apa yang sudah saya kerjakan, yaitu melihatkan bagaimana kita mengkonfigurasi ya sistem ini ya, bangun cloud ini ya. Kita perhatikan ya, pertama kita sesuaikan storage-nya. Langkah-langkah kita menginstalasi Ubuntu ini ya. Ini berkas ISO Ubuntu yang kita ambil, kita download, pasang di situ, kemudian kita jalankan berkas ISO itu. Kalau double kita hapus. Baik, kemudian di bagian network, karena di situ saya berada di jaringan kampus ya, maka saya gunakan Ethernet. Nah, ini Ethernet ya, menggunakan kabel. Yang lain-lain saya rasa tidak perlu ya diubah, kita langsung oke. Ya, jangan lupa ini memori saya rasa cukup ya. Nah, ini matikan hal boot order yang tidak digunakan ya.
Cukup dua aja ya, optikal sama drive. Kita kembali dan mulai jalankan. Ya, proses ini memerlukan waktu ya, mungkin agak panjang ya. Kita ikuti saja prosesnya. Mungkin ada sedikit hal yang perlu Anda ketahui. Nah, ini percobaan pertama ya, sampai di sini gagal. Ya, sampai di sini gagal, macet ya, karena memorinya kurang ya. Terlalu besar, 960 itu terlalu besar ya bagi ini untuk menyita memori yang sesungguhnya, sehingga tidak berjalan sampai selesai. Karena saat itu kita presentasi dengan live streaming ya, classroom-nya jalan, classmeet-nya jalan, sehingga macet sampai di sini. Oke ya. Yang jelas pada ketika sudah menginstalasi jalan lagi ya, begitu saya pulang ya, pulang dari kampus, kemudian di rumah kita praktek lagi ya, jalankan sisa-sisa instalasinya. Jangan lupa pada tahap masuk ke fitur server Snap ya, kita pilih Nextcloud ini ya. Nextcloud. Jadi ini di sini adalah paket manager ya, Snap ya. Itu banyak sekali aplikasi yang kayaknya menggiurkan bagi kita. Tapi tetapkan tujuan semula ya, bahwa kita memilih Nextcloud saja ya. Oleh karena itu kita pilih di sini Nextcloud. Kalau kita tergang iseng-iseng klik ini ya, padahal nggak dibutuhkan, maka akan membebani server. Ya. Nah, kemudian proses instalasi sampai selesai, abaikan yang detail-detail ya, tunjukkan begini saja, ini cukup mengurangi beban atau tidak menambah beban ya, bahkan mengurangi kemungkinan, karena proses ini butuh kelancaran ya. Kalau kita lihat hasilnya proses itu, maka akan banyak membutuhkan resource, artinya khawatirnya begitu. Langkah keempat adalah melakukan pengujian jaringan lokal. Setelah instalasi Ubuntu selesai, pastikan jaringan internet masih terhubung dengan host maupun bus Ubuntu server. Ya. Jadi setelah instalasi Ubuntu selesai, internet harus tetap dalam kondisi on. Dalam kasus ini, saya menggunakan jaringan nirkabel IndiHome, ya, Telkom. Saya rasa sama ya kalau dari Telkom, hampir di seluruh rumah tangga mungkin ya, kita dapat IP ini ya, standar dari modem ZTE. Kemudian IP dinamis DHCP. Kalau sudah berhasil instalasi tadi, begitu nyala ya, Ubuntu servernya, kita ping ya ke ini ya, ke Ubuntu server ya. Jadi jalankan peta ping dari smartphone tab 6 ya. Jadi di smartphone itu ada aplikasi comment ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan percobaan pinging ya. Nah, pastikan bahwa percobaan ini berhasil ya, pingnya. Ada tanggapan, ada replay. Kalau nggak replay, ulangi lagi sampai atau disesuaikan, ada yang keliru biasanya konfigurasinya. Yang berikutnya, jalankan browser pada smartphone tab. Kalau sudah ada replay ya, replaynya juga nyambung ya, maka buka smartphone dan panggil IP address servernya ini. Jadi kalau servernya sudah dapat IP address ini, panggil ya, di mesin tab. Jadi bukan langsung dari komputer, dari laptop, tapi dari luar ya, dari luar. Jika berhasil terbuka, maka seharusnya Nextcloud berhasil muncul dengan layar birunya. Nah, jadi kalau browsernya itu berhasil terbuka,
Ya, walaupun kita panggil IP-nya saja misalnya, maka otomatis Nextcloud itu muncul gitu ya. Muncul, padahal kan kita nggak menjalankan apa menginstalasi server-server lain kan untuk web. Tapi kenyataannya bisa. Nah, itu berarti di Nextcloud sudah lengkap di situ ya. Dan konfigurasinya juga lengkap. Tadi tinggal diinstal begitu saja ya. Mudah banget. Langkah kelima adalah melakukan pengujian Nextcloud. Nah, ketika Nextcloud terbuka untuk pertama kalinya, sekaligus meminta pengguna melakukan konfigurasi untuk pertama kalinya. Jadi Nextcloud itu mudah banget kalau sudah muncul gitu ya, kita tinggal diisikan username dan password gitu ya. Nanti oleh Nextcloud disimpan dan bisa kita panggil menggunakan itu ya, menggunakan konfigurasi pertama kali itu. Dengan cara mendaftarkan username dan password. Jika berhasil, maka username dan password akan selalu digunakan untuk masuk ke dalam Nextcloud ya. Oleh karena itu, username password jangan disebarluaskan ya. Yang ketiga adalah ketika sudah berhasil masuk, ya, bukalah berbagai berkas dokumen, foto, video, rekaman suara, ya. Coba, ya, kalau sudah masuk ke Nextcloud, kita coba apakah mesin kita berjalan dengan baik, ya, Nextcloud kita. Nextcloud akan membuka dan menjalankannya tanpa gangguan permintaan install aplikasi tertentu. Kalau berhasil masuk, ya kita jalankan. Harusnya tidak ada install macam-macam ya, Bang. Kalau kita buka video misalnya, nggak perlu install macam-macam, langsung jalan di browser smartphone kita. Cloud storage pada Nextcloud siap digunakan ya. Jadi kalau di sini kalau sudah berhasil tadi berarti cloud storage bisa digunakan. Nah, berikut ini adalah eh, contoh ketika cloud storage sudah berhasil digunakan ya. Jadi kalau kita ini dalam hal ini kita kembali ke rumah ini, maka saya ubah menjadi wireless gitu ya. Kalau yang di awal saat instalasi itu dari kampus ya misalnya menggunakan kabel. Kalau sekarang menggunakan wireless. Ya, setelah itu kita jalankan. Untuk konfigurasi yang lain-lain tidak perlu diubah, hanya jaringannya saja. IP-nya tidak perlu diubah lagi karena nanti akan diperbarui oleh server ya, diperbarui di HCP kan, dynamic. Tapi di konfigurasi cloud-nya nanti kita ubah manual ya, kita ubah manual. Ya, sambil jalan kita nyalakan wifi-nya ya, wifi di rumah. Ya, kita nyalakan wifi, hubungkan. Supaya tidak sebelum apa namanya konfigurasi mesinnya ini bisa menemukan jaringan yang digunakan, gitu ya. Tidak mencari-cari sendiri nantinya ya. Kalau mencari-cari sendiri nanti dia akan lama ya mencarinya karena ketemu kan. Tidak terhubung maka dia akan mudah untuk mencarinya. Ya, selesai, finish. Oh, masih jalan ya.
Ya, itu cloud-nya sudah jalan. Ya, walaupun sudah dimunculkan antarmuka login ya, tapi proses masih belum selesai sehingga dilanjutkan. Demikian. Nah, ini ada gangguan tampilan ya, apa namanya, prosesnya belum selesai, belum kelar. Kita tunggu sampai proses semuanya selesai. Ya, itu reach target cloud ini target itu berarti sudah selesai. Baik, kita masuk sekarang. Klik enter. Oh, ini ya, finish daily main gitu. Baik, kita masuk ping .com. Kita ping, pastikan dulu jaringan kita terhubung ke internet atau tidak. Ini terhubung ya. Nah, lalu kita lihat IP kita, ada IP mana ini. Nah, ini IP lokal ya, IP lokal 192.168.1.9. Maka sesuai dengan IP lokal itu kita konfigurasi cloud kita ya. Panggil sudo nano var snap nextcloud journ nextcloud config. Nah, di situ letak dari konfigurasi nextcloud ini ya. Kiri ini buka. Kita ketikkan lagi config php. Nah, ini. Di sini kita ubah ya. Yang diubah adalah IP-nya ya. Array 0, itu IP-nya diganti 1.9. Jangan lupa di bawah juga ya, override URL ubah 1.9. Ya, kalau sudah kita simpan, langsung kita bisa jalankan ya. Ya, kalau sudah kita sembunyikan. Kemudian kita buka browser, ya, dites ya. Buka browser Chrome, Google Chrome, kemudian dites. Kita akses alamat IP-nya, jalan. Ini. Jalannya walaupun dalam server itu sendiri ternyata masih loading ya. Harusnya kan cepat ya. Ini semua tergantung dari spesifikasi perangkat keras kita juga. Baik, kemudian login. Apa aja yang ada di dalam ya. Ya. Login dan kita lihat apa saja yang ada di dalam. Ya, ini ya. Ya, ini saya diberitahu kalau passwordnya terlalu mudah ya. Suruh ganti ya. Ya, untuk pelajaran aja. Ya. Sampai di sini. Berarti sudah bisa jalan ya. Berikutnya adalah ketika kita uji ya, kita uji menggunakan smartphone yang digunakan untuk LFH ini. Pertama adalah smartphone ini ya, smartphone Lenovo kecil ya, ukuran kecil. Kali ini kita berubah lagi IP-nya, artinya di lain kesempatan ya saya masuk lagi itu diubah lagi karena IP-nya menggunakan DHCP kan. Berarti 1.8 ya, 1.9. Baik, kita masuk ke situ, kita akan uji ya, jalankan beberapa berkas di sana, ada berkas video, berkas gambar, kita jalankan juga. Ya, video berhasil diputar ya.
lebih ya. Berikutnya adalah mengupload file, mengirim berkas video ya, upload, pilih dokumen, kemudian upload berkasnya apa saja, kita cari ya, file manager, cari gambar. Nah, diantaranya itu ya, saya pilih salah satunya, kemudian dia upload ya. Nah, ini saya percepat. Setelah di-upload ya, kita cek berkasnya berhasil nggak di-upload. Nah, itu udah ada ya, itu. Berikutnya adalah membuka perangkat yang lain ya. Misalnya Galaxy Tab. Nah, itu ya. Kita buka, ketik 192.168.1.8. Ya, berhasil juga membuka program. Kita coba login ke dalam. Pengujian login dan mengakses berkas video yang berhasil diupload Lenovo ya. Kita lihat itu mana video itu, Oke Pak, tahun ini THR nggak dapat. Oke. Baik, hasil dari pengujian tadi kemudian kita catat ya. Kita catat di tabel pengujian ya. Misalnya hasil pengujian kemudian instalasi server nih. Nah, yang kita uji adalah alat perangkatnya itu ya. Kemudian metode pengujiannya dan hasilnya. Ya, hasilnya tulis di sini. Misal nih, alat perangkat notebook Asus dengan prosesor Intel Celeron. Ini notebook saya ya, Windows 10. Kemudian diuji apakah instalasi server 16 pada VirtualBox 61, memorinya sekian, penggunaan Google Chrome Live Streaming, Google Meet kuat. Ya. Ternyata hasilnya adalah hang. Nah, begitu di hang, jaringan internetnya putus. Juga dengan pengujian dengan base memori 960 tanpa menjalankan aplikasi apapun. Ya, kita bandingkan di situ bagaimana kalau tanpa anak-anak kepel, gitu ya. Maka kita cek di sini berhasil karena tidak ada aplikasi apapun yang berjalan, berhasil, jaringan internetnya tetap tersambung, ya, tak putus ya. Kalau di sini putus nih, ya, begitu hang, putus, nggak bisa gerak, gitu ya. Ini hasil pengujian. Yang kedua, hasil pengujian kemudian instalasi cloud APPS ya. Misal nih alat perangkatnya adalah Ubuntu Server dan VirtualBox ya. Jadi VirtualBox menjalankan Ubuntu Server ini. Waktu itu kita instalasikan OnCloud ya. OnCloud ini juga saudaraan dengan Nextcloud ya. Hasilnya adalah rumit. Jadi OnCloud itu rumit sih, butuh keterampilan baris perintah ya, command line. Unix untuk mengatur dan mengelola sistem berkas atau file system OnCloud. Nah, ini ya hasil ujian kita ya, muncul hasilnya demikian. Ya, hasil ini juga kadang subjektif ya kalau saya tulis seperti ini. Dan juga kecampuran like and dislike, misalnya warnanya harusnya begini, warnanya begitu dan sebagainya. Sedangkan pada Ubuntu Server 20 ya, instalasi Nextcloud-nya mudah ini. Saya nilai mudah sekali karena proses instalasinya tidak memerlukan banyak baris-baris perintah rumit yang butuh dihafal itu. Ini kelebihannya dari Nextcloud ya. Jadi itu ya. Kemudian pengujian model deployment. Nah, ini sebenarnya sudah ada caranya ya, tapi kita bypass ya, supaya
materinya juga nggak terlalu panjang ya. Yang pertama adalah pengujian deployment menggunakan OnCloud ya, Ubuntu Server 16 waktu itu ya, PC rakitan dengan Windows 10 standar, tapi RAM-nya gede 4 GB. Maka setelah diuji model deployment private close ya, hasilnya adalah berhasil ya. Ini hasilnya adalah berhasil ya. Jadi dengan model ini ternyata oke jalan. Begitu juga dengan Nextcloud ya, menjalankan Ubuntu Server 2004, RAM-nya sekian, hasilnya adalah model deployment cloud-nya mengakses cloud storage. Nah, Nextcloud dengan perangkat smartphone itu bisa. Nah, itu ya. Nah, itu kalau secara grafis ya, saya lebih condong yang baru ini ya. Kemudian diberi hasil nilainya adalah berhasil, mencurigakan, tidak berhasil, dan sebagainya itu ya. Kesimpulannya dari itu semua ya, proses instalasi Nextcloud pada mesin virtual dengan Ubuntu 20.04 ini tidak butuh banyak baris perintah ya. Sebenarnya ada sih baris perintah, hanya saja tidak saya sampaikan ya. Tapi cukup dari presentasi itu, yang jelas adalah langkah-langkah Anda untuk menyusun aplikasi cloud ini ya, itu ya, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siapa? Oleh kita ya, oleh pengguna. Yang kedua adalah proses akses cloud storage cukup mudah jika server diperkuat ya. Servernya kalau diperkuat dengan RAM yang memori minimal 4 GB itu disarankan ya untuk menjamin keberlangsungan mesin server ya. Ya. Kebetulan notebook ini ya, notebook yang saya gunakan ini juga diuji ya. Kemarin saya nyalakan lama ya, kemudian saya tinggal gitu ya, dan uptime-nya itu 9 jam ya, 10 jam ya, 10 jam itu servernya masih bisa digunakan gitu ya, walaupun lama komputer juga masih bisa digunakan. Artinya memang notebook ini ya dengan RAM 2 GB sudah cukup lah, dirasa cukup menjadi server mini untuk menjalankan virtualisasi. Jadi kita punya sampel ya, kemudian membangun virtualisasi ini seperti ini, maka dengan kondisi yang sederhana, kurang, itu bisa digunakan, bisa diterapkan. Pemanfaatan cloud storage untuk mendukung learning from home dinilai sangat diperlukan, ya, karena diharapkan tidak mengganggu. Kecuali kalau memang sudah memiliki cloud storage yang ada di internet dan mampu untuk membayar itu semua, ya, silakan ya. Tapi kelebihan dari ini, kita bisa menemukan pengetahuan baru, cara baru, keterampilan baru dengan sistem-sistem yang baru juga ya. Saran, pemanfaatan model deployment private cloud perlu diperluas dengan public cloud ya, menjadi hybrid cloud. Nah, ini ya, kebetulan Nextcloud sudah ada hybrid cloud-nya ya. Nah, nanti kita coba ya di lain kesempatan. Untuk itu server dan Nextcloud perlu dikonfigurasi ulang agar dapat diakses melalui jaringan publik internet. Nah, ini ya, pada saatnya ini. Yang kedua adalah jika dideploy dengan jaringan publik, maka perlu pembahasan penggunaan sertifikat SSL ya, HTTPS gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada tawaran ya, pemanfaatan server HTTPS ya, SSL dibagikan ya. Itu kalau online ya, kalau ke internet. Penggunaan server mini Raspberry Pi ya, dinilai lebih available, ya, lebih mampu ya, lebih murah untuk rumah tangga jika dibanding dengan menggunakan notebook misalnya.
yang tersimpan notebook ya. Yang tersimpan notebook bisa digunakan juga. Saya ulangi ya, penggunaan server mini Raspberry dinilai lebih available, lebih murah untuk rumah tangga jika dibanding menggunakan notebook. Ya, karena notebook itu lebih pantas ya, lebih pantas digunakan untuk mobile, bekerja mobile ya, bukan bekerja diam seperti server. Ya. Jadi itu yang kenapa dipilih ini Raspberry Pi, karena memang dilihat banyak sekali ya menggunakan itu, kemudian di share ya, dibagikan kepada banyak orang sehingga sampai kepada saya juga. Dari pantauan tersebut melihat pemanfaatan Raspberry Pi itu, maka saya yakin itu bisa juga digunakan gitu ya. Jadi sudah melihat contoh-contoh yang menerapkan Raspberry Pi itu tadi. Yang terakhir adalah perlu pembahasan bagaimana memasang aplikasi pada Nextcloud ya, seperti memasang OnlyOffice ya, ini ya, aplikasi Office Cloud ini ya, bagus ya. Dengan demikian diharapkan benar-benar menambah dukungan pengguna menjalankan learning from home. Ya. Daftar pustaka dari Profesor Dr. Mujiono dari kuliah komputasi awam Artikom. Yang kedua dari Ibu Masila dan Ibu Safia Sidik ya. Waktu beliau mempresentasikan dalam Doctoral Bootcamp ya, memperkenalkan High Impact Journal ya, membuat jurnal ya, High Impact, membuat jurnal yang dampaknya besar. Yang ketiga adalah Barry Soshinski, Cloud Computing di World Wiley Publishing 2011, ini bawaan dari Profesor Mujiono. Ya, keempat adalah Roman ya, Text with How to Install Nextcloud, ini bagus ya, YouTube. Rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat.